Jack PA, I kelompak and Perkenalan, narasumber. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, bisa dipanggil Ardana, dari jurusan Prodi Teknik Kimia angkatan 2024. Perkenalkan, nama aku Risa dari Prodi Teknologi Pendidikan angkatan 23. Ya baik, perkenalkan namaku Lutfi Wahyu Fitria dari Prodi Pendidikan IPA angkatan 2024. Kenalin, aku Angel dari Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP angkatan 2022. Baik, semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Afif. Mungkin teman-teman bisa panggil aku Afif. Bagaimana pandangan Anda mengenai tradisi pernikahan dini? Kasus pernikahan ini yang Kalau pernikahan ini itu kalau di zaman sekarang ya itu kurang, kalau menurutku itu kurang bagus sih, karena kan kalau kan dari pernikahan tuh yang diambil kan dari ini ya, dari mampu itu bisa dari finansial, dari agama dan yang lainnya gitu. Kalau kebanyakan di kita di Indonesia itu pernikahan dininya itu karena beberapa faktor, karena ada faktor hamil di luar nikah atau faktor ke kurang ibaratnya kayak kurang terlalu memahami apa itu sifat pernikahan gitu. Ya, mungkin gitu. sebenarnya begini, pernikahan dini itu boleh saja, tetapi ketika sudah memenuhi beberapa aspek. Karena Rasulullah juga mengatakan kalau misalnya menyegerakan menikahkan ketika udah siap. Nah, tapi pernikahan dini itu sah-sah saja, tapi juga harus memenuhi beberapa aspek terlebih dahulu, seperti misal dari kedua calon itu bebet bobotnya dipastikan sudah benar-benar baik. Terus kedua, kita nggak bahas umur ya, ini kita bahas tentang kesiapan aja, karena bedakan antara menyegerakan nikah dan cepat nikah. Nah, itu beda ya guys. Terus di usia juga, mungkin kalau misalnya usianya masih muda, it's okay, asal itu udah punya kedewasaan dalam artian ini juga tentang mental juga ya, karena ketika mulai pernikahan kita itu akan membangun sebuah rumah tangga di mana kita itu yang akan memberikan penyembuhan dan juga kehangatan. Jadi kesehatan mental itu juga perlu diukur. Menurut Anda, apakah seseorang yang berusia di bawah 19 tahun sudah memenuhi kriteria kesiapan untuk menikah? Saya lebih condong kepada ketika memang seorang itu siap di umur berapapun untuk menikah secara mental, finansial, dan sebagainya, dan mereka berdua punya komitmen untuk menjaga pernikahan itu agar langgeng dan mengetahui pentingnya parenting, pentingnya pendidikan anak, dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro", jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Saya kira mereka sudah siap untuk menikah. Jadi kuncinya adalah mereka itu pertama memahami bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian yang sakral. Yang kedua, siap secara mental. Ketiga, siap secara finansial. Kalaupun mereka belum siap secara finansial, maka apakah suami istri itu siap untuk berjuang bersama? Apakah mereka siap untuk mempertahankan dan melanggengkan ikatan pernikahan mereka? Dan yang terakhir, mereka harus tahu bahwasanya pernikahan ini adalah perjanjian sakral yang perlu dijaga. Jika ada anak yang masih terlalu muda menikah hanya karena ingin mematuhi orang tua, guru, atau orang yang dihormati, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Oke, mungkin menurutku itu sangat disayangkan ya. Tapi sebaliknya, kalau kita disuruh orang tua itu mungkin salah satu cara menghormati orang tua yang lebih tua dari kita. Tapi itu bukan menjadi solusi yang utama, karena di usia-usia seperti itu tuh mereka masih punya impian yang harus mereka kejar, dan perjalanannya mereka tuh masih panjang gitu loh. Kan juga mereka masih labil juga. Jadi menurutku belum siap nikah. Kan juga pernikahan itu kan melibatkan dua pihak ya. Jadi mau nggak mau tuh seharusnya sama-sama menyetujui gitu loh. Jadi mungkin kalau dari anaknya dia belum menyetujui, seharusnya orang tuanya nggak boleh memaksa kalau dia disuruh menikah. Kalau itu kan sebenarnya juga tergantung dari budayanya mereka juga ya, dan juga gimana mindset mereka tuh dibentuk atau pendidikan mereka dari awalnya.
Mungkin kalau orang yang memang menuruti perkataan orang tuanya atau perkataan gurunya, terutama di pondok-pondok pesantren kan biasanya udah umur belum 20 juga udah dinikahin kan, yang kayak dijodohin sama kiainya dan lain sebagainya. Kalau menurutku itu hal-hal yang sah-sah aja sih, karena kalau mungkin dari orang tuanya, kalau misal orang tuanya memutuskan mau menikahkan anaknya di usia muda, pasti kalau mayoritas juga udah berpikir kan anaknya ini udah siap atau belum. Kalau memang si orang tua tuh melihat kesiapan dari anaknya dan anaknya juga merasa oke, menurutku kalau misal klik dari dua-duanya ya menurutku oke-oke aja sih. Bagaimana pendapat Anda tentang orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah usia 19 tahun dengan alasan menghindari zina? Ketika orang tua memutuskan hal tersebut, mungkin ya baik-baik saja sih, karena niatnya ingin menghindari zina atau apa ya, menghindari hal-hal di luar tersebut. Sebenarnya nggak apa-apa sih, sah-sah aja. Ya kalau dari dua orang tersebut memang sudah memiliki kapasitas untuk menikah gitu loh, secara mental, secara finansial. Ya kayak memang fenomena sekarang memang kebanyakan kayak gitu ya. Ya bener sih. Ya aku sendiri juga membaca berita tersebut. Sah-sah saja kalau dua orang tersebut itu sudah memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan pernikahan gitu loh. Karena banyak juga yang menyegerakan pernikahan karena menghindari perzinaan, tetapi karena mereka berpikirnya kurang jauh ke depan, ternyata pernikahan tersebut justru tidak berhasil gitu loh. Mereka menikah lebih awal, tetapi ternyata malah di pertengahan karena adanya kapasitas yang kurang antara dua orang tersebut, mungkin secara mental belum siap atau keilmuannya juga masih kurang, jadinya justru terjadi bentrok gitu loh, kayak malah justru melahirkan sebuah perceraian kayak gitu. Kita memang seorang orang tua menakutkan anaknya untuk terjerumus di dalam zina, mereka juga perlu membekali anaknya dengan sangat baik, dengan sangat tepat. Mereka harus memberitahu bahwasanya pernikahan adalah ikatan yang sakral dalam Islam, nikahkan walido, dan tentunya kita tidak bisa mengambil hak anak orang lain kecuali kita siap untuk memberikan finansial, kita siap menjamin kebahagiaan mungkin ya, kita juga siap untuk menerima segala keluh kesahnya mungkin, dan kita juga sebagai orang tua itu sebelum menikahkan anaknya dengan alasan zina, intinya mesti memberikan persiapan yang amat baik untuk anaknya, seperti itu. Perspektif psikologi terhadap pernikahan dini menurut Ibu Mujahidatul Musrifoh, S. Cap. NS. M. C. Med. Baik, terkait dengan pernikahan dini dulu ya. Untuk pernikahan dini kalau kita melihat di undang-undangnya dulu itu kan di 19 tahun. Nah, kalau kita secara psikologis itu kan kalau kita melihat dari ahli psikologinya yang Erik Erikson, karena mungkin yang berkaitan dengan kesiapan psikologis itu lebih mengarah dari Erik Erikson itu di umur 19 tahun itu dianggap sudah matang secara psikologis, karena di umur 19 tahun itu seorang individu, kalau mungkin di sebelum 19 tahun itu kan kita menyebutnya adalah remaja, tetapi kalau sudah 19 tahun itu adalah dewasa awal. Kalau Erik Erikson kan menyatakan seperti itu sudah mencoba menggunakan rasionya atau rasional pemikirannya itu untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi kalau yang sebelum itu, sebelum 19 tahun itu lebih pada identifikasi terhadap dirinya. Jadi kalau saya melihat lagi ke undang-undangnya yang 19 tahun itu, baik secara psikologis dulu ya, psikologis itu sudah siap kalau 19 tahun. Nah, kalau kita melihat yang sebelumnya, yang itu kan tahun di 2023, Undang-Undang nomor 16. Nah, yang sebelumnya itu kan yang Undang-Undang tahun 74 itu kan 16 tahun. Nah, itu kalau dari Erik Erikson itu masih belum siap. Jadi memang perbaikan atau mungkin peralihan undang-undang itu untuk yang 19 tahun itu sudah sesuai dengan perkembangan psikologis, persiapannya untuk memasuki usia pernikahan. Karena bagaimanapun juga
yang dikatakan dewasa awal itu dia sudah mampu mengambil keputusan dan dia akan mencoba memperkirakan atau memikirkan dampaknya nanti, akibatnya setelah dia nanti menikah itu seperti apa. Kemudian persiapannya, oh kalau saya sudah menikah itu nanti apa yang harus saya siapkan. Itu terkait dengan psikologisnya. Nah, sekarang kita hubungkan juga dengan sosial ekonominya. Pada usia 19 tahun itu kan kebanyakan sudah lulus SMA dan kebanyakan sudah bisa bekerja. Nah, dari sosial ekonomi itu pun itu terkait dengan psikologi juga. Kalau yang sudah bekerja atau mempunyai penghasilan, akhirnya dia merasa bahwa secara mental saya siap untuk membina hubungan dengan orang lain. Saya tidak lagi bergantung dengan orang lain, tetapi saya sudah bisa bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri dan orang lain. Jadi kalau menurut saya pernikahan yang siap secara psikologis itu di usia 19 tahun sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Itu berlaku untuk dua orang, untuk laki-laki perempuan sama. Untuk laki-laki perempuan sama, karena Erik Erikson tidak membedakan perempuan dan laki-laki, dan di undang-undang pun juga tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Itu yang terkait dengan pernikahan dini ya. Jadi kalau kita tadi sudah saya sampaikan, ketika dia sudah mencapai usia 19 tahun, dia sudah bisa berpikir secara mandiri, dia bisa menentukan atau mencoba mengambil keputusan itu dengan segala pemikirannya. Nah, kalau yang belum, misalnya sebelum 19 tahun, dia pada masa identifikasi, jadi dia masih mengidentifikasi dirinya sendiri, saya itu siapa, kemudian saya itu suka sama, semisal saya suka sama si A itu bener nggak dia itu adalah jodoh saya, gitu kan. Biasanya kalau di usia remaja sebelum 19 tahun, kalau yang pernah merasakan jatuh cinta, katanya kalau sebelum 19 tahun itu adalah cinta itu buta ya. Jadi semuanya itu bukannya cinta itu terus membutakan semuanya, tetapi seperti tadi tidak bisa membawa cinta itu dalam tahap rasional. Jadi dia hanya kalau di usia, kalau secara fisiologis, jadi secara fisik itu hormonnya meningkat. Jadi perasaan dia itu ketika bertemu dengan lawan jenis itu berdebar-debar, itu sudah wajar. Nah, mungkin Anda sudah pernah mengalami juga kan, sudah pernah jadi remaja saat SMA, ketemu sama temen cowoknya gitu kan, di depan gitu rasanya berdebar-debar, kemudian ada pulpen yang jatuh gitu gemeteran ya, itu adalah dianggap itu adalah sebuah rasa cinta, tetapi itu memang normal karena hormon. Jadi hormonnya memang saat itu melonjak, naik turun, jadinya akhirnya menimbulkan perasaan seperti itu. Nah, kalau kita berlanjut pada tahap pernikahan, pada saat hormonnya itu masih melonjak-lonjak, hanya sekedar bertemu aja berdebar, mungkin di chat sama temennya cowok, sudah makan apa belum, sudah tidur apa belum, itu merasa sangat diperhatikan, oh dia adalah cinta sejati saya, itu adalah pada masa hormonal kalau dia belum sampai pada usia pernikahan yang sesuai undang-undang. Nah, itu mungkin bisa mengakibatkan si remaja atau dua orang yang akan menikah itu belum siap secara psikisnya. Jadi dia belum siap secara psikisnya. Jadi ibaratnya gini, ketika seorang anak usianya 15 tahun, dia berarti masih SMA ya? Masih sekolah. Dia sudah menikah. Dia belum punya penghasilan. Jadi ketika psikologisnya atau emosinya dia ditantang, oh saya itu menikah karena cinta, cintanya siapa, gitu kan? Apakah cinta nanti bisa menghidupi sampai kehidupan nantinya? Dan seperti itu. Jadi pada saat dia masuk ke jenjang pernikahan, dia tidak berpikir lagi nanti saya mau hidupnya gimana. Dia
nanti kalau saya nggak punya penghasilan, padahal saya masih sekolah, saya nanti harus bagaimana. Dia tidak berpikir, saya pokoknya cinta sama dia, saya nyaman sama dia, ya sudah, ayo kita nikah bersama. Nah itu secara psikologisnya adalah seperti itu. Nah nanti keberlanjutannya dia akhirnya tetap akan bergantung kepada orang tuanya, baik itu secara perilakunya atau mungkin kesehariannya maupun secara sosial ekonominya. Tidak serta-merta anak sekolah itu kan bisa sekarang menikah besok bisa cari uang, kan enggak. Berarti kan dia harus bergantung kepada orang tuanya. Saya tetap minta uang pada orang tuanya. Kemudian yang dia tadinya nggak tahu bagaimana mengasuh anak, bagaimana hamil, bagaimana mendampingi ibu hamil, tiba-tiba yang umur 15 tahun itu hamil, akhirnya kan dia harus merubah segala perilakunya. Anak itu kan belum siap. Dia stres, dia emosional, kemudian dia sukanya marah-marah, akhirnya dia munculnya pada menekan pada orang-orang di sekitarnya, entah itu dia melakukan kekerasan, entah dia itu mengurung diri, itu kan akhirnya akan mempengaruhi pada perilaku psikologis yang menyimpang. Itu kalau terkait dengan psikologis tadi yang sudah saya sampaikan, juga dengan sosial ekonomi juga akan berpengaruh. Sekarang kita ibaratkan saja anak umur 15 tahun baru tahu bagaimana menstruasi, tapi tiba-tiba dia menikah dan dia harus hamil, berarti kan dia harus ada perubahan peran. Nah dari situ dia kaget, loh kok saya bisa hamil loh, akhirnya kan saya belum siap jadi ibu, terus akhirnya mungkin dampaknya pada aborsi. Itu kan akhirnya dampak ketidaksiapan pada psikologisnya itu menyimpang, akhirnya pada perilaku menyimpang. Begitu, itu yang untuk psikologisnya. Perspektif Islam terhadap pernikahan dini menurut Bapak Alif Al-Hilal Ahmad, SSMA. Kalau konteksnya antara kepatuhan anak terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap kiai, itu pada akhirnya ada dua perspektif. Perspektif pertama perspektifnya orang tua, perspektif guru, perspektif kiai, perspektif yang lain ada perspektif anaknya. Nah, kita tidak bisa menggunakan perspektif anak untuk melihat sebagai orang tua. Ini misalkan, kalau kita jadi anak, kewajiban kita adalah patuh pada orang tua. Tapi besok ketika teman-teman, masnya jadi orang tua, masnya tidak bisa menggunakan perspektif anak sebagai orang tua. Maksudnya gini, ketika sudah jadi orang tua, kita tidak bisa ngomong ke anak, bapak itu dulu sama orang tuanya bapak tidak pernah membantah, itu tidak pernah. Jadi perspektifnya anak biarlah tetap jadi perspektifnya anak. Perspektif orang tua apa? Orang tua harus memberikan kebahagiaan untuk anak. Orang tua harus memberikan pendidikan agama yang baik untuk anak. Jangan dibalik. Kalau dibalik, perspektif anak dipakai orang tua, perspektif orang tua dipakai anak, yang ada pasti akan terjadi konflik. Anak ngomongnya ke orang tua gini, orang tua kok sama anaknya gitu. Orang tua juga sama anaknya gini, anak kok sama orang tua gitu. Nah, pada akhirnya apa? Orang tua harus bisa memposisikan anak harus tetap memiliki perspektif sebagai anak, dan orang tua harus tetap memiliki perspektif sebagai orang tua. Nah, ketika sudah menjalankan perannya masing-masing, orang tua itu tidak akan mungkin memaksakan kehendak kepada anaknya untuk menikah dini. Kalaupun terjadi pernikahan dini, pasti anaknya akan ridho. Jadi bukan terjadi atas dasar paksaan, bukan, tapi atas dasar keridhaan anaknya. Coba dicari dulu apa definisi pernikahan dini dalam Indonesia, dalam negara Indonesia. Usia berapa?
bawah 17 tahun. Bawah 17 tahun. Berarti 17 tahun sudah boleh menikah. Maaf Pak, di 19 kalau di dalam undang-undang. 19 untuk laki-laki atau 19 perempuan? 19 untuk perempuan 19 untuk perempuan. dan laki-laki 19. Oh sama. Sama. Nah, berarti pada usia 19, taruhlah misalkan lulus SMA, laki-laki dan perempuan sudah berhak untuk menikah kan? Iya. Zaman sekarang saya rasa sudah tidak ada orang tua yang memaksakan kehendak anak belum lulus sekolah kemudian menikah. Mungkin beberapa puluh tahun yang lalu zaman orang tua kita hal seperti itu masih ada, tapi zaman sekarang saya rasa sudah tidak ada. Mungkin kalaupun ada di pelosok-pelosok pedesaan yang belum tersentuh dengan perkembangan pendidikan, tapi di perkotaan atau di masyarakat yang sudah melek terhadap pendidikan, insya Allah itu sudah tidak ada. Jadi yang harus ditekankan di sini, pernikahan dini itu bukan tradisi dalam Islam, tapi satu kebolehan. Saya kasih analogi seperti ini. Misalkan kita boleh makan ayam, bukan berarti makan ayam itu adalah satu tradisi bagi kita. Dan setiap hari kita harus makan ayam, kan enggak? Ya boleh saja kamu pilih makan ayam, boleh makan bebek, boleh makan daging sapi juga boleh, yang penting halal. Ya, bukan satu tradisi. Kebolehan itu bukan bentuk dari tradisi. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang menganjurkan anak untuk menikah lebih muda dari usia yang sudah disyaratkan, misalkan dengan beberapa pertimbangan tertentu. Orang tua biasanya pertimbangannya terutama yang menganut Islam yang tradisionalis. Pendekatannya biasanya seperti ini. Saya takut daripada nanti anak saya terjebak dalam lembah zina, lebih baik saya nikahkan lebih awal. Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang mendorong orang tua menikahkan anaknya lebih awal. Jadi ketakutan akan terjerumus dalam kemaksiatan. Kalau ternyata orang tua sudah mampu memberikan pendidikan agama yang cukup, kemudian melihat bahwa anaknya itu tidak ada potensi untuk terjerumus dalam lembah perzinahan, insya Allah penganjuran untuk menikahkan dini anaknya itu tidak akan terjadi.